Ya, akibat pandemi COVID-19, pemerintah menanggung beban belanja yang jauh lebih berat pada tahun 2020 ini. Dan kini, pemerintah telah membidik sejumlah pos-pos yang tampaknya bisa dihemat. Yaitu salah satunya adalah tunjangan hari raya atau THR dan juga gaji ke-13 untuk PNS yang rutin dibayar setiap hari raya. Nah, mungkin beberapa sudah mulai deg-degan ya, stay at home gini kira-kira THR akan dibayar penuh apa enggak ya? Apalagi sebentar lagi sudah akan memasuki bulan puasa dan juga lebaran. Nah, detailnya akan kita simak dalam THR PNS di ujung tanduk. Jadi untuk Anda yang pegawai negeri sipil, siap-siap karena pemerintah saat ini tengah mengkaji pembayaran THR dan juga gaji ke-13 bagi PNS akibat pandemi corona ataupun juga COVID-19 yang terus menjangkiti perekonomian. Dalam rapat virtual dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kami bersama Presiden meminta buat kajian pembayaran dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat biaya ataupun juga beban negara meningkat. Nah, beban negara meningkat inilah yang perlu kita highlight. Nah, dan kita ketahui bahwa pemerintah terus menggelontorkan dana untuk memerangi COVID-19. Padahal di saat yang bersamaan pemasukan negara berkurang secara drastis. Diperkirakan pendapatan negara hanya akan mencapai 1.760 triliun rupiah atau hanya sekitar 78,9% dari target sebelumnya itu sebesar 2.232 triliun rupiah pada tahun ini. Dan di sisi lain belanja negara justru membengkak. Jadi dari target sebelumnya adalah 2.570 triliun rupiah untuk anggarannya, kemudian saat ini membengkak menjadi 2.613 triliun rupiah. Artinya di sini ada pelebaran defisit sebesar 853 triliun rupiah ataupun juga sebesar 5,07% dari produk domestik bruto ataupun juga PDB. Kemudian kita akan lihat pada 31 Maret lalu Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk menambah alokasi belanja dari APBN 2020. Nah, melalui Perpu ini pemerintah akan menggelontorkan dana senilai 405,1 triliun rupiah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Dan rinciannya bisa kita lihat di sini yaitu 75 triliun rupiah ini digunakan untuk anggaran kesehatan, sementara 110 triliun rupiah digunakan untuk jaring pengamanan sosial atau social safety net, diantaranya adalah tambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan juga subsidi tarif listrik. Kemudian ada juga insentif perpajakan dan juga KUR sebesar 70,1 triliun rupiah. Dan juga untuk program pemulihan ekonomi nasional ini sebesar 150 triliun rupiah. Nah, kemudian beban yang berat inilah yang akhirnya membuat pemerintah memutar otak mencari sumber penghematan dari kas belanja negara. Jadi selain sumber lain yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa dalam APBN, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk THR dan juga gaji ke-13, termasuk untuk TNI, Polri, dan juga pensiunan untuk hari raya keagamaan. Nah, kemudian saat-saat inilah yang biasanya kita paling tunggu-tunggu begitu ya sepanjang tahun, jadi nggak hanya PNS aja tapi juga seluruh pegawai di Indonesia begitu kan. Nah, lantas sebenarnya pertanyaannya adalah berapa sih sebetulnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar THR dan juga gaji ke-13 untuk PNS setiap tahunnya. Kita akan lihat di data ini, jadi anggaran THR dan juga gaji ke-13 PNS, TNI, dan juga Polri, serta pensiunan ini rupanya mencapai angka 40 triliun rupiah pada tahun 2019. Jadi anggaran ini naik sekitar 11,85% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sekitar 5% pada awal tahun 2019. Nah, sementara kita lihat untuk data pada 2018, jadi dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk anggaran THR dan juga gaji ke-13 ini mencapai angka 35,67 triliun rupiah, yang mana jumlah ini naik 68,92% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Nah, hal ini berkat pemerintah yang turut memberikan gaji ke-13 untuk pensiunan. Nah, kemudian kita lihat dan di sini adalah yang menarik, jadi meski pemerintah tengah mengkaji THR dan juga gaji ke-13 PNS,
Rupanya, beberapa hari yang lalu pemerintah telah mengingatkan pengusaha ataupun juga sektor swasta untuk tetap membayarkan kewajiban tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang meski saat ini di tengah wabah virus corona. Nah, hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang mana ia sebutkan bahwa diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini berdasarkan UU, jadi diwajibkan dan tentunya Kemenaker sudah menyiapkan hal-hal terkait THR. Padahal kita ketahui pandemi ini juga telah membuat sektor usaha babak belur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia yaitu Haryadi Sukamdhani menyatakan bahwa sekarang ini pengusaha based on cash flow. Jadi sekarang banyak perusahaan yang nggak mampu, jadi boro-boro bayar THR, gaji bulanan aja banyak yang susah bayar. Nah, ia menambahkan bahwa hampir semua lini usaha kini tidak memiliki pendapatan yang pasti di tengah wabah begini dan juga masyarakat yang stay at home dan tentu pengusaha juga menjadi kesulitan memenuhi hak pekerjanya. Terlebih bisnis-bisnis yang memiliki banyak tenaga kerja seperti retail, hotel, sektor jasa lainnya. Dan sehingga para pengusaha ini meminta agar peraturan pembayaran THR karyawan bisa dipertimbangkan lagi yang mana ini rupanya tadi langsung dimentahkan oleh pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Jadi tampaknya di sini kita bisa lihat ya bahwa pemerintah sendiri tengah dilematis. Jadi di satu sisi belanja anggaran yang meningkat kian tajam ini harus ditumpulkan, tapi di sisi lain konsumsi masyarakat yang juga menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar ini harus dipertahankan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi salah satunya adalah dengan THR begitu ya. Nah, kalau Anda jadi pemerintah, keputusan mana yang kira-kira Anda ambil?